Selamat siang. Untuk kali ini kita akan membahas soal-soal latihan tentang investasi surat utang atau sering dikenal dengan istilah investasi obligasi. Sebagaimana telah saya jelaskan kemarin di sesi pembahasan materi, salah satu surat utang yang paling dominan itu adalah obligasi, sehingga memang obligasi ini yang dipilih untuk dibahas dalam konteks investasi. Kemudian yang kedua, secara garis besar sebetulnya akuntansi untuk investasi obligasi ini merupakan kebalikan dari akuntansi untuk utang obligasi. Jadi secara garis besar sebetulnya sama, perbedaannya ada tapi tidak terlalu signifikan. Kalau dulu di utang obligasi kita sebagai pihak yang berutang, yaitu pihak yang mengeluarkan atau menjual obligasi. Kalau di investasi kebalikannya, kita adalah sebagai pihak yang membeli obligasi, membeli untuk tujuan investasi dalam rangka menghasilkan return. Baik, kita mulai aja membahas soal-soal yang sudah tersedia di sini. Ada beberapa soal di sini. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Pada tanggal 1 Januari, Jennings Company membeli obligasi sebesar atau dengan harga sama dengan nilai tunai, yaitu 300.000. Tingkat bunga obligasi 10%. Obligasi ini tertanggal 1 Januari 2015 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020. Jadi jangka waktunya 5 tahun. Kemudian bunga itu akan kita terima setiap tanggal 31 Desember. Nah, kemudian dari sini ada 3 instruksi yang harus dikerjakan. Yang pertama, buatlah jurnal untuk mencatat pada tanggal pembelian obligasi. Nah, karena obligasi dibeli dengan harga sama dengan nilai nominal, maka jurnal yang kita buat langsung aja debit investasi utang, kreditnya kas 300.000. Kemudian yang kedua, tanggal 31 Desember 2015 ini adalah penerimaan bunga yang pertama kali. Ya, kita lihat bagaimana jurnalnya. Debit kas, kredit, pendapatan, bunga 30.000. Nah, 30.000 ini adalah mengacu pada atau dihitung dengan cara mengalihkan tingkat bunga 10% dikalikan nilai nominal 300.000. Nah, untuk pertanyaan ketiga itu jurnalnya sama karena transaksinya hanya seperti itu. Untuk transaksi ketiga di 2016 kita akan membuat jurnal yang sama. Debit kas, kredit, pendapatan, bunga. Oke, kita teruskan ke soal yang kedua. Pada tanggal 1 Januari 2015, Roosevelt Company membeli obligasi yang memiliki nilai jatuh tempo atau nilai nominal 500.000 dengan harga 537.907,40. Nah, ini angka ini sebetulnya cara perhitungnya sama persis dengan kalau kita menghitung nilai jual obligasi. Hanya di sini angka sudah tersedia, kita tidak perlu menghitung. Tingkat bunga obligasi 12%, kemudian tingkat bunga pasar 10%. Ya, tingkat bunga pasar 10%. Karena tingkat bunga pasar lebih rendah, maka obligasi ini ditransaksikan
dengan harga di atas nilai nominal, atau dengan kata lain ada premi. Obligasi ini tertanggal 1 Januari 2015 dan akan jatuh tempo 1 Januari 2020 dengan bunga yang terutang setiap tanggal 31 Desember. Nah, instruksinya yang pertama, buatlah jurnal pada tanggal pembelian obligasi. Nah, karena angkanya sudah tersedia, ya langsung aja kita buat jurnal debit investasi utang, kredit kas. Nah, bagaimana kalau sebagaimana tadi pada soal pertama, kalau kita tidak menggunakan akun investasi utang, tapi kita menggunakan akun investasi obligasi, boleh saja. Yang penting penggunaan nama akun itu dilakukan secara konsisten. Kemudian perintah yang kedua, buatlah tabel amortisasi obligasi. Nah, ini tabel amortisasinya juga sama ini, ya. Hanya bedanya kalau dulu di utang obligasi ini kolom kedua adalah bunga nominal atau sering disebut dengan kas yang dibayarkan. Ini juga bunga nominal atau kas yang diterima. Kemudian kolom ketiga, kalau dulu namanya beban bunga, nah sekarang kita sebagai investor ini namanya pendapatan bunga. Kemudian ini sama amortisasi premi, yang terakhir adalah nilai buku. Nah, cara menghitungnya sama, ya, umumnya sama. 1 Januari 2015 belum ada kas yang diterima, belum ada bunga yang diakui, belum ada premi yang diamortisasi. Jadi nilai bukunya itu sama dengan harga beli. Kemudian kas yang diterima atau bunga nominal per tahun sama, yaitu 60.000. 60.000 itu dari mana? Nah, 60.000 itu kita mengacu pada ini ya, tingkat bunganya 12% dikalikan 500.000 sama dengan 60.000. Ya, jadi angkanya dari situ. Kemudian pendapatan bunga, nah ini dari tingkat bunga efektif atau tingkat bunga pasar 10% dikalikan dengan nilai buku awal. Jadi kalau pendapatan bunga di 31 Desember 2015 ya 10% kali 537.907,4. Nah, hasilnya sekian. Selanjutnya kita akan menghitung premi yang diamortisasi. Ya, premi yang diamortisasi adalah bunga nominal dikurangi pendapatan bunga. Nah, ketemu 6209,26. Nah, ini nanti akan digunakan untuk menghitung nilai buku investasi yang baru, yaitu nilai buku investasi sebelumnya 537.907,4 dikurangi 6209,26 sama dengan 531.698,14. Nah, sama terus ya. Ini ngitungnya sama terus sehingga nanti di bagian akhir ini nilai investasinya sama dengan nilai nominal. Nah, seperti yang kita lakukan di utang obligasi, khusus bagian terakhir atau baris terakhir ini angkanya kita paskan, ya, kita paskan. Jadi hitungnya dari kanan ini harus 500, berarti amortisasi preminya harus 9090,22. Pendapatan bunganya adalah selisih 60 dikurangi 9090,22. Oke, jadi prinsipnya sama ya. Oleh karena itu di materi yang dulu kan saya pernah mengatakan bahwa kalau saudara memahami betul materi tentang utang obligasi, maka saudara akan mudah di dalam mempelajari materi berikutnya. Salah satunya adalah investasi. Kita lihat pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga dan keempat ini kita diminta membuat jurnal. Kalau kita sudah mampu membuat tabel, maka pembuatan jurnalnya mudah sekali. Buatlah jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan amortisasi
tahun 2015, kemudian yang D sama tapi untuk 2016. Ya udah, ini kita tinggal mengambil angka dari tabel ini ya. Untuk 2015 kita mengambil angka yang baris kedua ini ya. Jadi nanti jurnalnya debit kas 60.000, kemudian kreditnya pendapatan bunga 53.790,74, kredit lagi investasi utang 6209,26. Nanti yang 2016 itu sama itu ya, hanya angkanya kita ambil yang bagian bawah ini. Oke ya, jadi sama, yang beda adalah angkanya. Kita lihat soal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari 2015, Morgan Company membeli obligasi yang dikeluarkan oleh Nicklaus yang bernilai nominal 300.000 dengan harga 278.384. Nah, ini kalau tadi ada premi, sekarang ada diskon. Tingkat bunga obligasi 9%. Kemudian bunga itu dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Dan obligasi ini akan jatuh tempo 31 Desember 2017. Tingkat bunga pasar 12%. Instruksinya ada dua. Yang pertama, buatlah tabel. Ya, seperti tadi ya, amortisasi obligasi. Sama cara pembuatannya. Ini tanggal, ya tanggal transaksi, tanggal bunga ya. Kas yang diterima, ini pendapatan bunga, kemudian di sini amortisasi diskon. Kemudian terakhir nilai buku investasi. Kita mulai nilai buku investasi di tanggal 1 Januari 15 itu sama dengan nilai jual ya, 278.384. Kemudian bunga nominal atau kas yang diterima per tahun sama, yaitu 9% kali 300.000 ya. Ini nilai nominal, ini bunga nominal, ketemu 27.000. Menghitung pendapatan bunga itu juga sama, yaitu bunga efektif 12% dikalikan nilai buku awal. Ya, 12% kali 278.384 ketemu 33.406,08. Kemudian kalau amortisasi diskon itu kebalikannya. Kalau tadi amortisasi premi adalah bunga nominal minus bunga efektif, kalau ini dibalik. Bunga efektif atau pendapatan bunga dikurangi bunga nominal. 33.406,08 dikurangi 27.000. Nah, ketemu diskon yang diamortisasi 6406,08. Kemudian nilai buku yang baru, kalau tadi premi itu sifatnya mengurangi, kalau diskon sifatnya menambah. Nah, sehingga nilai buku investasi yang baru adalah 284.790,08. Oke, terus ya sampai ke bawah sama semua cara ngitungnya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan B. Buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan bunga dan amortisasi diskon per 31 Desember 2016. Nah, ini sama. Karena kalau kita sudah membuat tabel, kita akan mudah sekali membuat jurnal. Kita tinggal mengambil angka dari tabel ini. Karena yang ditanyakan 2016 ya kita ambil baris yang sesuai. Ya, jadi debit kas 27.000 dari sini. Debit investasi utang itu dari diskon yang diamortisasi 7174,81. Kreditnya pendapatan bunga 34.174,81. Nah, kalau saudara juga diminta membuat jurnal di tahun 2015 sama, yang beda hanya angkanya.
Demikian pula kalau saudara diminta membuat jurnal di 2017. Nah, kemudian kalau saudara juga ditanya bagaimana jurnal yang digunakan untuk membuat jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pelunasan investasi obligasi, ya tinggal melihat angka di sini, ya. Debit kas, kreditnya investasi obligasi 300.000. Oke, kita teruskan ya. Nah, sekarang kita akan melihat kasus yang berikutnya. Ini adalah tentang penilaian obligasi jika obligasi itu dinilai dengan opsi nilai wajar. Kalau yang soal-soal yang kita bahas itu kan obligasi dinilai berdasarkan nilai amortisasian gitu ya. Kita lihat informasinya. Diasumsikan kita memiliki informasi yang sama persis dengan kasus di 17.3. Ya, ke 17.3 yang ini ya. Nah, yang ini Roosevelt ini. Kita juga sudah punya tabelnya. Nah, tapi di sini investasinya itu masuk dalam kategori trading. Ya, trading. Kalau masuk kategori trading sesuai dengan penjelasan di materi kuliah, ini akan dilakukan penilaian berdasarkan nilai wajar. Nah, yang kita lakukan sebenarnya sama, hanya di sini setiap akhir tahun ada jurnal tambahan, yaitu untuk mencatat penyesuaian nilai wajar. Nah, sekarang kita lihat informasi tentang nilai wajar setiap tahun itu seperti ini. Ya. Di tahun 2015 nilai wajarnya 534.200, 2016 515.000, 2017 513, berikutnya 2018 511, di 2019 500.000. Nah, pertanyaannya yang pertama, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pada tanggal pembelian obligasi. Kalau ini ya sama ya, debit investasi utang, kreditnya kas, persis seperti yang nomor 3 tadi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan bunga dan pengakuan nilai wajar di tahun 2015. Kalau pencatatan penerimaan bunganya sama ya seperti tadi. Ya, sama seperti tadi. Nah, ini. Debit kas, kredit investasi utang, kredit pendapatan bunga. Ya. Sama. Ya. Sama seperti yang ini. Hanya di sini ada satu jurnal tambahan yang harus dibuat, yaitu mencatat penyesuaian nilai wajar. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya. Di akhir 2015, kalau dari tabel ini ya, akhir 2015 nilai buku investasi kita kan 531.698,14. 531 ya. Nah, sementara di sini nilai wajarnya 534.200. Nah, jadi ada kenaikan nilai di sini. Nilai bukunya 531.698,14, nilai wajarnya 534.200. Jadi ada kenaikan, sehingga kenaikan ini akan kita ukur sebagai laba. Oleh karena itu, laba rugi kepemilikan YBD itu adalah yang belum direalisasi, itu kita kredit sebesar selisihnya ini. Debitnya adalah PNW. Nah, PNW itu penilaian nilai wajar ya,
penyesuaian nilai wajar sekuritas utang. Oke, ini ya, jadi bedanya di setiap akhir tahun ada penyesuaian nilai wajar. Nah, kemudian pertanyaan nomor 3 itu sama, tapi untuk 2016. Ya, kita lihat dulu nilai buku 2016 adalah 524.867,95. Nah, sementara di sini nilai wajarnya di 2016 515.000, lebih rendah. Nah, lebih rendah sehingga kita menderita rugi. Ya, menderita rugi. Ya, kita menderita rugi. Ruginya berapa? Ini ya perhitungannya dulu ya. Di tahun ini ada penurunan nilai wajar sebesar 9867,95. Ya, nah ini rugi yang terjadi tahun ini. Nah, sementara tahun kemarin kita sudah mengakui adanya laba, sehingga akun PNW didebit 2501,86. Oleh karena itu, agar tahun ini kita bisa melaporkan akun PNW sebesar 9867,95, maka kita akan mengkredit akun ini sebesar 12.369,81. Sehingga jurnalnya ya debit laba rugi YBD, ya, jadi rugi yang kita akui ya 12.369,81, kreditnya PNW 12 sekuritas ya 12.369,81. Ini perhitungannya di bawah ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, perlakuan akun PNW ini sebenarnya mirip dengan CKP. Jadi kalau tahun ini terjadi laba sekian, tahun ini terjadi rugi sekian, itulah yang akan kita sajikan di laporan keuangan. Oleh karena itu kita harus melihat dulu tahun sebelumnya ada saldonya enggak. Nah, kalau ada kita lihat saldonya di kredit atau di debit. Kalau di debit ya, itu nanti akan menambah angka yang disesuaikan. Kalau di sisi yang sama-sama debit atau sama-sama kredit ya, itu akan mengurangi. Oke, itu ya. Kemudian yang berikutnya ini mirip seperti tadi tapi tidak sama. Ya, mirip seperti tadi tidak sama. Nah, di sini disebutkan dengan istilah opsi nilai wajar. Masih menggunakan data yang sama, ya, tapi perusahaan dianggap memilih opsi nilai wajar. Ya, dianggap memilih opsi nilai wajar. Buatlah jurnal pada tanggal 31 Desember 2015 jika nilai wajar obligasi 540.000. Nah, coba Anda perhatikan perbedaannya di sini ya. Kalau tadi perusahaan memperlakukan investasinya sebagai trading, dia otomatis setiap akhir tahun itu akan membuat jurnal penyesuaian. Ya, namanya penyesuaian nilai wajar. Tapi kalau di sini sedikit berbeda. Kalau di sini akun yang kita pakai untuk opsi nilai wajar adalah investasi utang. Jadi kalau naik nilainya langsung didebit ke investasi utang, kalau berkurang nilainya langsung dikredit ke investasi utang. Itu bedanya ya, opsi nilai wajar dengan perlakuan investasi sebagai trading. Kalau sebagai trading, kita menggunakan akun PNW. Kalau opsi nilai wajar, kita langsung debitkan ke akun investasi. Cara ngitungnya sama ya. Nah, ini
tadi 531.968,14 ini adalah nilai buku per 31 Desember. Kemudian nilai wajarnya 540. Sehingga ada laba sebesar 8301,86. Nah, laba ini langsung didebitkan ke investasi utang. Ya, tidak ke PNW. Kreditnya sama, laba rugi kepemilikan investasi yang belum direalisasi. Kemudian untuk tahun kedua, ya tahun pertama karena memang tidak apa-apa ya langsung ya. Tahun kedua kita lihat buatlah jurnal jika nilai wajar saat itu 525.000. Ya, kita bandingkan aja. Nilai bukunya 533.169,81, kemudian nilai wajarnya 525. Ya, berarti ada penurunan di sini. Nah, ini juga langsung aja dicatat debit laba rugi, ya, kreditnya investasi utang. Ya. Nah, kemudian dari sini ya, kita bisa menyajikan nilai buku per 31 Desember 2016 adalah 533.169,81. Ini kan sama ya, sama dengan kalau kita menghitung nilai buku yang sudah kita akui sebelumnya, berdasarkan nilai wajar 540 dikurangi amortisasinya 6830,19 ketemu 533.169,81. Oke, saya kira itu ya.